Hal yang abang dapat dari media center, yang tadi abang bilang juga rasa tanggung jawab itu udah pasti ya kan. Nah, hal yang abang dapat juga pengalaman yang di luar yang abang pikir nggak akan dapat, ternyata dapat nih di media center. Masa iya sih media center kerjanya cuman cekrek-cekrek aja, ilmu mahal, jauh. Mending cari yang dekat nggak? Iya, asikin aja. Media center sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampat. Selamat datang di Pods Kampat edisi spesial perkenalan media center dan Pods Kampat. Aku Rahma Aulia sebagai Ketua Media Center tahun 2025-2026 dan Aku Syaputra Ramadan sebagai Wakil Ketua Media Center periode 2025-2026. nah, di sini kita sudah kedatangan abang kakak yang menjabat di Media Center. Boleh dong bang kak kenalin? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aditya Ismail, aku ketua periode 2024-2025. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama aku Galindri Cahaya Febriani, Wakil Ketua Media Center periode 2024-2025. Nah, gimana nih kabar abang kakaknya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi pertanyaan. Nah, jadi di sini biar seru, pertanyaannya bakal kita masukin dalam box ini. Dalam box sih, dalam kotak pensil. Dan abang kakaknya pilih satu pertanyaannya ya. Oke. Boleh kakak diambil dari sekarang? Boleh, Nanti Kak. pertanyaannya dibuka, ditunjukkan ke kamera ya. Nanti tim kita bakal ngebacain soalnya. Oke. Boleh bang? Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, menurut kakak, skill apa yang paling berkembang setelah ikut media center? Baik, berarti ini tentang skill ya. Jadi abang kakak di sini skill apa yang paling berkembang selama di media center? Boleh dari bang Adit dulu? Nah, skill yang paling berkembang di diri abang yaitu ada dua. Yang pertama rasa tanggung jawab abang, dan yang kedua yaitu kameramen, sesuai dengan divisi abang. Nah, Boleh dong bang dijelasin kenapa dua ini bisa jadi skill yang paling berkembang di diri berkembang di abang. diri abang? Nah, kenapa tanggung jawab? Karena kan abang seorang ketua di periode 2024. Nah, rasa abang rasa tanggung jawab itu sangat perlu, apalagi mengingat anggota dan tugas-tugas yang harus abang pinggul untuk media center ini. Terus kameramen, abang juga ahli di bidang kameramen, yaitu foto videonya. Di bidang kameramen foto dan video, sesuai dengan divisi abang yaitu kameramen. Kalau untuk kakak ini gimana kak? Kalau untuk kakak pribadi, kakak punya 3 skill yang menurut kakak berkembang banget selama di media center. Nah, yang pertama itu ada skill fotografi. Karena kakak juga masuk di divisi foto dan video kameramen sama kayak Bang Adit. Nah, itu membantu banget karena kakak juga hobi ya sama fotografi. Nah, apalagi kakak juga jurusannya DKV. Itu nyambung banget sama pelajaran yang ada di DKV. Nah, belajar di DKV, belajar juga di sini itu benar-benar berhubungan satu sama lain. Nah, yang kedua ada skill public speaking. Nah, kakak itu tipe orang yang berani ngomong, tapi belibet gitu, susah untuk mengutarakannya dengan jelas. Tapi selama di media center, kita selalu aktivitasnya sama-sama berbicara di depan kamera, berbicara di depan banyak orang. Itu juga melatih kakak perlahan-lahan biar ngomongnya udah nggak belibet lagi nih. Jadi kayak sekarang itu jadi jauh lebih lancar dari sebelum-sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, skill bersosialisasi. Ini maaf ya aku ulang lagi ya, baik. Kakak tuh orangnya mau bergabung sosialisasi, mau berteman dengan siapa aja, tapi kakaknya sendiri tuh sulit untuk memulai percakapan. Karena kayak wah ini gimana ya cara ngomong sama dia gitu. Jadi semenjak masuk media center, kita kan terlibat sama banyak event dengan banyak teman, banyak orang gitu kan. Jadi untuk bersosialisasi tuh jadi lebih luas lagi dari sebelum-sebelumnya. Berarti itu skill dari abang kakaknya. Skill yang abang kakak dapat ini
Rama tengok sangat-sangat penting ya, terutama di skill yang Bang Adit punya, yaitu Iya. tentang tanggung jawab. Karena kan untuk membangun sebuah organisasi kan anggotanya kan harus penuh dengan tanggung jawab. Kalau enggak kan pasti kacau ya organisasi tersebut. Iya. Pasti. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya aja ya. Oke. Boleh kakak Ditunjukkan dibuka? ke kamera. Oke. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, menurut kakak, apa hal yang cuma bisa didapat kalau gabung di media center? Berarti menurut abang kakak nih, saat kita bergabung di media center, apa sih yang bakal kita dapat? Mulai dari Bang Adit dulu. Oke. Hal yang abang dapat dari media center itu ada namanya yang tadi abang bilang juga rasa tanggung jawab itu udah pasti ya kan. Iya. Nah, itu yang hal yang abang dapat juga pengalaman yang di luar yang abang pikir nggak akan dapat ternyata dapat nih di media center. Iya, Bang. Ya, abang kira cuma di sekolah-sekolah aja ternyata ekspor sampai keluar sekolah. Nah itu hal yang sangat Berharga. iya berharga sih bagi abang, dimana abang kayak belum pernah ikut organisasi sama sekali, baru masuk organisasi media center dan pertama kali jadi ketua, ekspornya banyak banget di media center. Iya. Ada contoh pengalamannya nggak bang? Kami pernah pergi apa namanya yang di taman itu, Yang di taman mana? taman. Oh, kami pernah gathering ya di Iya, sana. gathering. Gitu. Pelajaran belajar di luar sekolah. Ya, siap itu pergi juga dokumentasi di luar sekolah. Contohnya kemarin ke SMK 3. SMK 3. Siap itu banyak lagi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang ternyata menghadirkan orang-orang besar gitu. Jadi kayak wah ini pengalaman sekali sehidup mungkin ya bisa Sekali jadi. sehidup. Sejauh ini ya Bang, Iya. sejauh ini. Kalau dari kakak sendiri, untuk pelajaran yang didapatkan, mungkin kalau kakak enggak masuk DKV, nggak bakal dapat fotografi dan videografi. Tapi ternyata nggak hanya itu aja ya teman-teman, kita dapat pelajarannya. Kita juga punya banyak pelajaran di luar foto dan video. Mungkin seperti sekarang ini podcast. Nah, dan juga kakak nggak hanya dapat pelajaran, kakak juga dapat skill yang seru, pengalaman-pengalaman yang seru sama teman-teman. Dan juga kayak Bang Adi tadi, explore ke luar sekolah, mungkin dokumentasi acara di luar sekolah yang menghadirkan para tokoh-tokoh penting lah ya. Iya. Berarti pengalaman yang kakak dapat di sini tuh yang pasti tuh pengalaman, Iya. terus pembelajaran, dan juga mungkin experience ya kak. Iya, experience-nya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Oke. Boleh dong dipilih lagi ya bang kakak. Ini kan. Mana tahu dapat cek Pak. Dapat voucher ya kak. Voucher gratis ongkir. Oke, Amin. pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan berikutnya, awalnya tertarik sama media center tuh karena apa sih? Ada alasan khusus atau cuma penasaran? Alasan nih. Pasti Berkembang emang nggak sih? kakaknya Iya. ada nggak sih alasan kenapa masuk ke media center? Bisa Ada jadi. sih, ada. Nggak mungkin tiba-tiba masuk kan. Bisa. Kayak, wah, bosan nih asisin dong. Jangan ya guys, jangan kayak gitu ya. Kita harus ada alasannya ya. Oke, untuk dari kakak pribadi, alasannya itu yang pertama karena kakak hobi ya, hobi foto dan videografi. Kakak masuk sini karena alasannya itu, dan juga karena kakak pikir DKV itu kan butuh lebih banyak lagi explore dan experience-nya ya. Jadi Iya. kakak gabung di sini biar memperdalam ilmu foto dan videografinya. Nah, terus kakak tuh pengen public speaking-nya lebih lancar lagi, karena ilmu public speaking itu kan Penting iya ya. penting Penting. dan juga mahal ya ilmu Mahal berbicara banget. itu, karena dia bisa explore ke banyak hal. Iya. Nah, selain itu kakak juga penasaran karena masa iya sih media center kerjanya cuman cekrek-cekrek aja, udah pasti banyak ya kan. Iya. Nah, setelah masuk ternyata banyak lagi hal yang kakak pelajari di sini. Lebih luas lagi Iya, ya kak. lebih luas. Nah, kan kakak bilang kakak masuk di media center ada dapat ilmu public speaking, Iya. ilmu mahal. Nah, ilmu mahal. Nah, kalau kakak semisal nggak masuk media center,
menurut kakak itu kakak bakalan tetap belajar public speaking tidak? Kalau untuk lanjut mungkin iya ya. Tapi kalau kakak pikir lagi, kalau misalnya kakak jadi setahun lebih muda lagi, balik ke masa lalu, kakak bakal tetap milih media center sih, karena ini yang dekat. Mau dapat ilmu mahal jauh, mending cari yang dekat nggak sih? Iya. Ada di sini aja kan, Kak? Iya, jadi kakak pilih media center sih. Kakak tetap pilih. Kalau dari Bang Aditnya gimana? Nah, kalau dari jawaban abang kayak Tetap pilih. Kalau dari Bang Aditnya gimana? Nah, kalau dari jawaban abang kayak 11-12 dari pertanyaan kak kali ya. Nah, yang pertama tadi hobi, sesuai Ya. dengan hobi abang. Yang kedua, sesuai juga dengan jurusan abang nih, DKP. Selain itu bang, selain karena hobi abang, terus juga karena jurusan, pasti abang punya alasan lain dong pengen Iya. masuk ke media center. Ya, alasan lain, abang juga mau melatih diri abang untuk bertanggung jawab di luar kegiatan apalah, kepribadian lah gitu. Dan itu juga melatih cara abang membagi waktu. Saat itu cara abang untuk Bersosialisasi. iya, bersosialisasi sama banyak orang, gimana cara abang ngomong, kayak tadi Kak Galin bilang, melatih public speaking-nya, gimana cara sih abang ngomong di depan orang dan tampil di depan orang gitu, ngambil foto atau segala hal. Nah, jadi itu membuat abang tertarik untuk masuk media center. Berarti untuk pengembangan diri ya bang. Iya. Boleh mungkin kita lanjut ke pertanyaan Oh, selanjutnya iya. aja. Pertanyaan keempat. Panjang ya? Oke, pertanyaan yang keempat. Oke. Apa aja divisi atau bagian yang ada di media center dan masing-masing tuh ngurus apa aja? Dari siapa Tentang dulu nih? divisi. Oh, Oke. dari Adit dulu. Mulai dari abang, di media center ini ada 4 divisi. Nah, abang akan menjelasi divisi podcast dan editing. Nah, untuk yang podcast, seperti sekarang kita lagi ngadain podcast. Iya. Nah, sampai video ini yang ditayangkan, itu artinya video ini udah selesai sampai hingga dipublish. Nah, pekerjaannya apa aja? Yang pertama itu kayak rumit deh. Nah, kalau penasaran gimana cara kerja podcast, nah Silakan join. masuk join. Nah, yang kedua ada namanya editing. Editing ini nggak kalah penting dari semua divisi lain. Pokoknya semua divisi yang ada di media center ini penting semua, berkaitan. Nah, divisi editing ini tugasnya itu kayak mengedit foto dan video agar masyarakat yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah itu nyaman gitu lihat video atau foto yang kita publish. Nah, gitu. Nah, kalau untuk dua divisi lainnya, yaitu divisi kameramen foto dan video. Nah, ini tuh tugas mereka adalah mendokumentasikan acara dan event-event yang ada di sekolah kita. Mungkin event dari orang luar mau buat event di sekolah kita, atau juga dokumentasi prestasi-prestasi yang ada di sekolah kita. Nah, terus yang kedua ada publishing. Yang publishing itu setelah dapat hasil dari dokumentasi kameramen dan hasil dari editing, dia tugasnya mempublish ke sosial media kita, yaitu di Instagram, di Facebook, YouTube, dan juga di web narasi kita. Nah, terus ada satu tambahan dari editing, karena editing itu Satu. mereka satu kesatuan, Yeah. editing foto video dan editing narasi. Nah, kalau kakak bakal jelasin yang editing narasinya. Nah, editing narasi itu tugasnya adalah untuk membuat narasi teks berisi informasi dan juga berita-berita yang ada di sekolah kita, lalu diupload ke web SMK Negeri 4. Dan juga tugas mereka adalah membuat takarir atau caption yang untuk video kita yang diupload ke media sosial kita. Nah, Bener banget ya dari abang kakaknya. Media Center memiliki 4 divisi, yaitu kameramen, editing narasi dan foto video. Terus kemudian ada podcast ya kak, sama publishing. Publishing. ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Boleh kak dipilih? Diambil lagi. Nggak ada lagi ya? Iya. Berarti pertanyaan Iya. terakhir. Terakhir dong. Iya, keren banget. Baik, pertanyaan terakhir kita nih. Pertanyaan terakhir, harus punya skill dulu nggak kalau mau masuk media center? Skill sebelum masuk ke dalam media center. Menurut abang kakak gimana nih?
kalau dari abang nggak wajib punya skill yang wow atau hebat banget gitu. Karena kita di media center kan belajar dari awal, dari Basic dia ya, ya sama-sama. dari basicnya lah. Palingan nanti kalau kalian tahu basicnya, oke kita belajar Iya. bareng gitu. Kalau dari kakak 11.200 sama banget. 11.200. 11.12 ya guys. Kalau dari kakak ya sama kayak yang dijelasin Bang Adit tadi. Kalian nggak perlu skill. Kalian cukup punya kemauan kalian dari diri kalian sendiri. Kalau kalian belum ketemu skill dan passion kalian, kalian punya ketertarikan aja dulu udah. Nah, masuk ke media center bakal diajarin dari basic yang emang paling dasarnya. Nah, jadi gitu ya guys. Jadi skill tuh kita butuh. Cuman kalau misalnya kita masuk media center Gak harus punya. nggak harus punya Iya. skillnya. Yang pasti ya Yang harus pasti ada kan- niat. Niat dan niat dan kemauan itu kemauannya. penting Mm, agar kita tuh bisa menjalankan organisasi ini dengan baik dan benar. itu yang paling utama. Nah, Oke. Nah dari tadi kita yang ditanya, mereka belum ditanya nih. Kita tanya-tanya juga nggak sih Oke. lagi? Aduh, Boleh. boleh dong. Oke, Silakan. pertanyaan dari abang. Apa tuh, Bang, sih hal pertanyaannya? yang kalian dapat sejauh ini di media center? Hal yang kami dapat sejauh ini Iya. dari media center. Mau mulai dari Ama duluan? Ya boleh. Kalau dari Ama, hal yang Rahma dapatkan itu pertama itu skill. Untuk skill yang Rahma dapatkan itu di sini Rahma dapat 3 skill menurut Rahma ya. Iya. Pertama itu ada skill bekerja sama-sama tim. Nah, kenapa Rahma bilang kayak gitu? Sejauh ini Media Center nih merupakan salah satu organisasi AMA yang AMA bertahan cukup lama di sini. Oke. Karena sewaktu di SMP, AMA pernah masuk sebuah organisasi Ya. dan Rahma cuma bertahan sekitar 3 bulanan nggak sampai 1 semester karena ya Rahma emang nggak betah gitu. Oh, pintar banget. Nah, Terus terang ya. terus di Media Center nih skill yang kau bekerja sama tim nih, karena Rahma nengok di sini tuh kayak saling bantu membantu ya, Iya. satu sama lain. Terus juga tanggung jawabnya sesama tim gimana. Jadi tuh Rahma belajar banget di sini di Media Center nih. Terus yang kedua itu ada skill public speaking yang Rahma dapatkan dari sini. Rahma tuh orangnya hampir sama kayak Kak Galin mungkin. Rahma tuh orangnya kalau ngomong suka belibet. Iya. Nah, jadi semenjak di Media Center nih kayak Rahma tuh diajarin gimana sih cara ngomong yang baik sama senior, sama pembina, sama mungkin karena kan kita ngedukung di luar kan ya, di berbagai hal, acara dan kegiatan. Jadi kayak diajarkan bagaimana cara berbicara dengan baik dan benar pada orang lain, dan juga sama teman tuh gimana sih bicaranya. Iya. Terus yang skill yang paling bener-bener Rahma dapatin tuh adalah skill kepemimpinan. Karena kan Rahma kan udah mulai jadi ketua kan di Media Center. Nah, jadi tuh Rahma tuh kayak belajar gimana sih cara menanggapi suatu masalah dengan baik dan dengan kepala dingin. Terus juga gimana sih nyari solusi dari permasalahan yang udah ada gitu. Oke. Terus juga Rahma tuh sini belajar gimana cara menenangkan lah kalau misalnya ada masalah atau ada kendala pada anggota-anggota AMA. Iya. Juga cara pembagian tugasnya gimana dan tanggung jawabnya gimana. Sehingga organisasi yang dijalankan itu berjalan dengan baik dan benar. Itu kalau dari Rahma. Oke. Kalau Sekarang dari Ramanya gimana? Kalau dari Rama, skill yang berkembang di Media Center itu apa? Foto, video, kameramen. Nah, kenapa? Karena semenjak Rama di SMP, Rama berangan-angan lah, berangan-angan pengen jadi fotografer, videografer gitu lah. Oke. Nah, terwujud ya ya. sekarang terwujud. Akhirnya ya Allah tercapai apa gitu lah kan. Sujud syukur ya. Iya, ada sujud syukur. Mau sujud syukur malahan. Nah, terus skill yang berkembang yakni mungkin apalah keberanian. Nah, Untuk keberanian. Iya. Untuk tampil gitu kan seperti saat ini. Apa nampil di depan kamera. Ini pertama kalinya juga Rama nampil kan. Nah, terus berani bisa ngomong ke guru, nanya-nanya kan. Soalnya kalau di waktu SMP Rama kurang berani gitu ngomong sama guru. Apalagi sama orang yang kurang kenal banget tuh. Nah, itu sih kalau di Rama. Nah,
Nah, kami kan udah dapat nih skill apa aja, udah sharing ya kita Iya. skill-skill apa aja yang udah kita dapatkan. Tapi kakak juga pengen tahu dong pengalaman kalian yang kalian dapat setelah hampir setahun kalian di media center. Menurut Rahma dan Rama ini bagaimana? Kalau dari Ama, untuk pengalaman yang Rama dapat sejauh ini, kayak tadi kan Rama udah bilang kan di awal, kalau misalnya Rama tuh maksudnya tuh gak banyak lah ikut organisasi di SMP kan. Iya. Jadi kayak masuk di sini nih Rahma dapat pengalaman baru kak. Ya dapat teman-teman baru, terus experience baru, gimana kayak cara mengkondisikan diri Ama saat Ama berada di keadaan ini gitu. Terus juga pas dokumentasi itu gimana. Jadi kayak Rama benar-benar dapat banyak experience baru, relasi baru, teman baru, kayak itu. Semua baru. Iya, semua yang baru gitu. Semua yang baru. Lingkungan baru, kehidupan baru. Bener sih kak. Kalau dari Ramanya gimana? Kalau dari Rama, pengalaman yang udah Rama dapat hampir 1 tahun ini, mungkin kayak ada beberapa hari ini Rama jadi ketua PL, yakni ketua pelaksana dalam sebuah acara studi banding, yakni di Humas Polda Riau. Nah, terus Rama ada mengikuti beberapa event sekolah, event besar gitulah, yakni RRI sama Purnawiyata. Terus pengalamannya Udah bisa itu explore iya bisa keluar ya? sekolah lah, dan itu pun pengalamannya beberapa didukung orang tua lah. Nah, alhamdulillah didukung orang tua, walaupun sebagian agak menyusahin gitulah. Ya, nggak terlalu. Nah, ya mungkin itu aja sih pengalamannya. Ya. Tadi kan Rama ada bilang ya, Rama akhir-akhir ini jadi ketupel ya. Iya. Kakak mau tahu dong, itu yang mana ya piagamnya? Yang mana ya? Nah, kalian bisa lihat nih. Ini dia piagamnya. Piagamnya. Ini Rama jadi ketupelnya ya guys. Ya, siap sekali. Nah, oke mungkin dari kita itu aja ya. Iya. Dit. Berarti dari kakak abangnya udah habis, Udah habis, dari ya. kami juga udah habis. Ya. Nah, Sampailah kita di pengunjung acara. Tapi sebelumnya nih, kami di sini mau sekaligus promosi. Yes. nih. Media Center membuka open recruitment Mbak untuk tahun pembelajaran 2026-2027. Untuk yang berminat boleh hubungin Kontak person kontak di bawah. person di bawah ya. Ditunggu kedatangannya. Iya. Oke. Mungkin itu saja. Sebelum kita tutup, kita akan tagline terlebih dahulu. Kalau misalnya Ama bilang Pons Kampat, jawabannya biar beda, asikin aja. Kita mulai? Oke. Oke. Boleh. Oke. Pons Kampat, Biar beda, asikin aja. Nah, ada satu lagi nih tagline spesial kita, yaitu tagline media. Boleh dong abang kakaknya yang tagline? Pimpin. Oke. Kalau abang bilang media center, jawabannya utamakan momen di setiap cerita. Oke, udah Oke. siap? Siap bang. Oke. Media center, Utamakan momen di setiap cerita. Dan